الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah Ta'ala telah memberikan nasihat dan wasiat kepada orang beriman, yang mana nasihat tersebut merupakan rahmat Allah bagi orang-orang beriman, kasih sayang Allah bagi orang-orang beriman. Tentu orang-orang di luar orang beriman, di antaranya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, tidak termasuk di dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Allah, tunaikan perintah Allah, jauhi dan tinggalkan larangan Allah. Bapak hadirin, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada orang beriman, agar supaya orang-orang beriman tersebut nanti di akhirat mereka akan selamat. Setelah wasiat yang pertama, wasiat takwa, Allah Ta'ala memberikan wasiat berikutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian semua orang-orang beriman senantiasa merenung, berfikir, bertadabbur apa yang dilakukan saat ini selama hidup di dunia, jadikanlah sebagai bekal untuk hari esok. Di dalam ayat tersebut berbunyi lighad, hari esok. Para ulama ahli tafsir menjelaskan hari esok yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu ada dua macam, saudara-saudara. Yang pertama adalah kiamat sugro, kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Masing-masing antara kiamat sugro dan kiamat kubro tersebut, setiap manusia membutuhkan perbekalan-perbekalan. Bapak hadirin sekalian, sebagaimana di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, kiamat sugro adalah manakala umat manusia menghadapi sakaratil maut, yang mana Allah mengutus malaikat Israel untuk menjemput roh nyawa ajal kematiannya. Itulah kiamat sugro. Maka semua aktivitas selama hidup di dunia berhenti. Ketika saat itulah
yang bersangkutan akan membutuhkan perbekalan. Kemudian kiamat yang kedua adalah kiamat kubro, manakala Allah mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, sehingga semua manusia di alam kubur, di alam barzakh, mereka dibangkitkan untuk digiring menuju padang mahsyar. Saat itulah semua umat manusia mereka membutuhkan perbekalan. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi aktivitas kita saat ini, jadikanlah sebagai bekal untuk menghadapi hari kiamat tersebut, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkanlah olehmu perbekalan. Ketahuilah sebaik-baik bekal menghadap kepada Allah untuk menyongsong datangnya hari kiamat tersebut adalah takwa. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala 2 kali memberikan wasiat dan nasihat wasiat takwa. Wattaqullah, diulang lagi wasiat takwa tersebut, karena betapa pentingnya iman, takwa, taat kepada Allah, menunaikan perintah Allah, menjauhi meninggalkan larangan Allah untuk menyongsong datangnya hari esok tersebut. Hadirin, di penghujung ayat tersebut sebagai closing, di ayat itu Allah memberikan keterangan bahwa innallaha khabirum bima ta'malun. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha meneliti atas apa saja yang kalian lakukan, kalian kerjakan. Mungkin hari ini ada sebagian manusia merasa ketika melakukan sesuatu, apapun bentuknya perbuatan itu, tengok-tengok kanan kiri, seolah-olah tidak disaksikan oleh siapapun, oleh manusia. Mereka merasa aman-aman saja. Bahkan ada istilah transaksi di bawah meja. Ini apa maksudnya? Mungkin dia menyangka, mengira tidak ada yang tahu di antara umat manusia. Ketahuilah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui, zat yang maha melihat, zat yang maha meneliti atas apa yang kalian lakukan. Untuk itulah Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan ayat tersebut beliau menyimpulkan, penuh dengan kerisauan Sayyidina Utsman, menyimpulkan ada 4 macam kesimpulan berdasarkan ayat tersebut, bahwa sesungguhnya orang beriman, orang yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah, khusus mendapatkan nasihat dan wasiat dari Allah. Ciri-ciri tanda-tandanya ada 4 macam. Yang pertama, ayyakhafa min qibalillah ayyakhudha minhul iman waqtan naza. Orang beriman senantiasa dalam dirinya ada kerisauan. Orang beriman dalam dirinya senantiasa ada rasa khawatir, takut, waspada dari arah Allah. Jangan sampai ketika nazak sakaratil maut dia tidak membawa iman. Kemudian yang kedua, ciri-ciri tanda-tanda orang beriman termasuk di dalam ayat tersebut yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Orang beriman senantiasa punya kerisauan di dalam hatinya, ayyakhafa min qibalil hafadhah ayyaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Senantiasa risau, khawatir, punya perasaan takut, waspada dari arah malaikat juru tulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satu kata, satu ucapan, satu lafaz pun yang keluar dari mulut seseorang melainkan akan dicatat, ditulis oleh malaikat raqib atid. Apalagi perbuatan-perbuatan, apalagi tingkah laku, sepak terjang, semuanya akan dicatat, ditulis oleh malaikat raqib atid. Bapak hadirin sekalian, seolah-olah kita berbicara hilang begitu saja. Tidak. Itu semua, sadarlah diri kita bahwa semua itu ditulis, dicatat oleh malaikat raqib atid. Maka bagi orang beriman risau, khawatir, jangan sampai malaikat juru tulis raqib atid tersebut mencatat, menulis perbuatan kita yang akan menjadikan diri kita dipermalukan nanti di akhirat. Fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Rawahul Bukhari. Nabi mengatakan dipermalukan di dunia lebih ringan, lebih mudah daripada dipermalukan nanti di padang mahsyar di alam akhirat. Sejalan dengan wasiat nasihat baginda Nabi tersebut dalam kitab Sahihul Bukhari yang mafhumnya, beliau mengatakan, jangan permalukan kedua orang tuamu yang telah wafat meninggal dunia. Mereka berada di alam barzakh dengan perilaku kamu yang buruk, melakukan tindak kejahatan, kezaliman, kemaksiatan. Kalaulah kita sebagai seorang anak melakukan perbuatan maksiat, sementara kedua orang tua kita mereka telah wafat, berada di alam barzakh, alam kubur, secara hakikat mereka semua melihat sepak terjang kita berada di dunia. Konon katanya di dalam kitab Ar-Ruh, Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, orang yang berada di alam arwah, berada di alam barzakh, berada di alam kubur, ketika mereka menoleh ke arah ke kanan, Allah tampakkan alam akhirat. Begitu mereka menoleh ke arah kiri, Allah tampakkan alam dunia. Kalau mereka orang beriman, orang ahli amal saleh, noleh ke kanan, Allah tampakkan alam akhirat. Mereka melihat tempat tinggalnya di dalam surga. Begitu menoleh ke kiri, karena dia orang beriman, orang-orang saleh, melihat ke kiri, Allah tampakkan alam dunia, melihat anak istri keluarganya, orang-orang saleh, ahli ibadah, mereka senang, gembira, bahagia. Tapi sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang ahli maksiat berada di alam barzakh. Mereka menoleh ke kanan, lihat alam akhirat, neraka jahanam tempat tinggalnya. Begitu menoleh ke arah kiri, Allah tampakkan alam dunia, melihat anak istri keluarganya, orang-orang yang berada di dalam rumah peninggalannya. Sementara ahli warisnya mereka berbuat maksiat dengan menggunakan harta peninggalannya. Mereka malu, saudara-saudara. Keterangan ini boleh percaya, boleh tidak. Bagi yang tidak percaya, buktikan nanti ketika sudah berada di alam barzakh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi biyadihi 'izzatul Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Wa'lamu
anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah berapa banyak pelajaran penting di depan mata kita. Mungkin anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kanan kiri depan belakang kita, mereka di pagi hari masih bersama kita di dunia. Ternyata sore hari mereka sudah berada di akhirat. Sudah berapa banyak di antara mereka menjadi pelajaran penting bagi kita. Di antara mereka ketika siang hari masih bersama kita, duduk-duduk di atas bumi, ternyata di malam hari mereka sudah berada di bawah bumi, saudara-saudara. Kalau mereka satu persatu telah diberangkatkan menuju negeri akhirat, maka secara hakikat saat ini kita, utamanya yang hadir dalam majelis sidang Jumat siang hari ini, kita saat ini masuk waiting list, saudara-saudara. Masuk daftar tunggu, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, satu saat pasti dan pasti kita akan dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini. Lalu apa persiapan kita? Lalu apa perbekalan kita? Apakah harta benda kekayaan yang melimpah ruah itu? Apakah pangkat jabatan kedudukan yang kita jadikan sebagai bangga-banggaan itu? Apakah perbekalan kita macam-macam atribut di atas pundak kanan kiri kita yang berupa bintang-bintang yang terbuat dari kaleng-kaleng itu? Tidak, saudara. Perbekalan kita, persiapan kita tidak ada lain kecuali persiapan sempurnanya iman, sempurnanya amal. Wallahil azim, demi Allah, barang siapa ketika dalam keadaan nazak sakaratil maut menghadapi kiamat sughra, sementara dia tidak ada persiapan iman, tidak ada persiapan amal saleh, maka demi Allah dia akan susah, gersah, gelisah, menderita celaka selama-lamanya. Hadirin, maka untuk itulah diri kita yang menjalani hidup sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sisa-sisa umur kita saat ini kita tidak tahu apakah nanti sore, apakah nanti malam, ataukah besok pagi Allah Ta'ala berkenan memanggil kita. Maka ajilu bitaubati qablal maut, segeralah bertaubat sebelum wafat. Ajilu bisolati qablal faut, segeralah tunaikan salat sebelum terlambat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Semoga Allah berikan yang terbaik di akhir kehidupan kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muhsinat min jami'il jihad. Allahumma dafa' 'anna al bala wal waba wal fasha wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا محمد. اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا دائم المعروف
ya qadimal ihsan birahmatika ya rahim ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.